melanjutkan materi untuk pada desa ini ya, karena memang agak kita ringankan, memang sudah juga diringankan materinya, hanya belajar menulis nantinya. Hanya sekitar 10-15 menit mungkin ke depan. Ada tambahan cara menjawab latihannya ya. Cara menjawab latihan. Kemudian karena di latihan ini kalau bahasanya kompetensi inti ya, kalau bahasa ini apa saja yang didapatkan dalam buku latihan ini. Bukan hanya teori, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa. Itu mah bisa aja, semua mah bisa gitu. Nah, sekarang kita munculkan kalian yang kalian akan dapatkan. Pertama, di latihan yang pertama kalian akan bisa ini ada motivasi untuk menghafal ya, hafalkan bosannya. Khususnya bab sulasi mujarrad yang kita jelaskan, pengambilan asal muasal kata dalam bahasa Arab atau kata dasar itu kan sudah kita sebutkan di teori-teorinya. Bahkan di awal buku itu ada skema-skema itu sudah kita sampaikan kepada antum. Kemudian yang kedua, di tahap pertama dalam ilmu tasrif ini kita belajar tasrif istilahi. Tasrif ada dua, ada istilahi dan lugawi. Yang istilah itu dari kanan ke kiri. Nah, baru berapa bab ini nanti akan ada 6 bab ke depannya. Ada 6 bab ya. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu. 6 bab itu kita akan lalui bersama, kemudian latihannya. Dan ini akan memberikan rasa ilmu, bukan hanya teori bahasanya, namun ada faedah-faedah kita insya Allah telah dapatkan ya. Kalau mengikuti ya langkah-langkah dalam menjawab latihan ini. Yang pertama, hafalkan wazan. Kalau dalam bahasa Arabnya, karena semua ini berbahasa Arab, buku ini berbahasa Arab, tidak ada alasannya nggak bisa nulis, nggak bisa. Yang bahasa Indonesia hanya ini. Yang kelima, dan kelima ini hanya bahasa Indo, karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, melatih bahasa kita. Kita pindahkan makna dari wazan, bentuk kata itu ke bahasa kita, artinya. Nah, oleh karenanya ya, yang pertama setelah teori yang kita bahas teori, ada 4 istilah ya. Apa istilah yang telah kita ini kan simpulkan? Yang pertama wazan, ini jangan lupa. Yang kedua nama wazan, ini harus tahu 4 istilah ini. Yang ketiga arti wazan, cara mengartikannya bagaimana secara umum ya. Jadi itu nggak permanen juga, karena buku-buku tentang terjemah juga itu bervariasi. Ada buku disiplin ilmunya khusus untuk terjemah ada. Oleh karenanya ini hanya pendekatan mana saja. Anak hanya menetapkan ya, kami menyusun ini hanya secara umumnya saja. Kalau kau diterjemahkan kok nggak enak gitu dan lain, berarti cari ke bahasa kita. Jadi itu masuk ke dalam ranah terjemah. Insyaallah taala ya, ini gambaran umum saya kita sampaikan kepada antum semua. Kemudian yang keempat adalah makna wazan ya. Jadi 4 ini sebelum kita melangkah ke latihan, pahami 4 ini, karena 4 istilah ini akan dipakai dalam menjawab latihannya. Mulai dari wazan yang kita akan belajar adalah 11 wazan, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan sampai mif'alun, itu namanya wazan. Yang kedua nama wazan, fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu itu fi'il mudhari. Itu paham, itu namanya nama wazannya. Setiap wazan punya nama. Nama. Dan setiap wazan itu ada artinya. Artinya misalnya fa'ala, cara mengartikannya bagaimana, ditambah kata telah. Nah, sampai kepada mif'alun, 11 kata ini. Kemudian ada juga makna wazan. Apa maknanya fi'il madhi? Jadi pengertiannya, definisinya. Ya, pendekatan maknanya ke bahasa kita itu apa? Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Latihan yang pertama di sini berbahasa Arab juga ya, tentunya nyetornya dengan itu apa? Ada tulisnya sami. Ini artinya sami, ihfad wa sami. Ihfad wa sami artinya hafalkan dan setorkan. Hafalkan dan setorkan, lalu ditutup demikian. Fa'ala yaf'ulu, karena dia nambah. Kenapa harus dihafalkan itu? Supaya membedakan antara bab 1 dengan bab yang lainnya, bab kedua. Nah, karena kalau bab kedua nanti bukan fa'ala yaf'ulu, nantinya fa'ala yaf'ilu. Ya, baik. Yang kedua, karena kita akan masuk latihan. Terus perintah yang kedua itu menulis imla'il faragh. Ada kata imla'il faragh. Imla'il faragh artinya istilah tempat kosong. Jadi memang kita siapkan kolom-kolom kecil. Kenapa kok kecil banget kolomnya? Nah, itu melatih
melatih kesabaran. Nah, insya Allah Ta'ala kalau bisa antum jangan keluar kolom gitu. Apalagi tangan ini ya. Kalau misalkan jempol semua tangannya misalkan melatih mata sebenarnya. Melatih mata insya Allah salah berkah ya berkah syariah ala berkah. Nah, ya apalagi tangannya ya jempol semua kan kecil banget ini. Bismillah. Mungkin ya. Baik, yang kedua ada namanya imlail farad, menulis wazan. Jadi merubah kata kerja karena kita disini akan tes nantinya. Misalkan nasoro kan contohnya nasoro misalnya. Yang itu sudah melatih berubah, latih tulisan kan. Insya Allah Ta'ala di bab kedua, 3, 4, apalagi di 6, kalau nggak berubah tulisannya, jadi pertanyakan ya. Jadi kayaknya nggak ada rasanya antum gitu ketika belajar, nggak ada rasa, dinikmati. Latih berubah, apalagi antum istiqomah nggak keluar kotaknya. Ya, latihan. Nah, kemudian ada contoh-contoh yang akan muncul nanti, misalkan ada kata khoroja, ya, antum akan merubah kata khoroja, yakhruju, khorja, itu sudah terus nggak dulu? Udah, semua full, masya Allah. Ya, baik. Kemudian latihan ketiga, latihan ketiga menentukan wazan. Nah, bagaimana petunjuk soalnya menentukan wazan? Apa petunjuk soalnya? Udkur. Nah, ada bahasa Arab semua kan? Udkur, sebutkan sigotal wazni. Sigo artinya bentuk. Sebutkan bentuk wazan berikut ini. Sebutkan sigotal wazni. Ini sambil mana tulisan ini. Wazni al-atiyah berikut ini. Nah, perintah latihan yang ketiga ini menentukan wazan. Ya. Kita akan contohkan di sini. Di situ misalkan udhkur fi'lan mudhari. Jadi sebutkan bentuk wazan berikut. Misalkan yang pertanyaannya udhkur fi'lan mudhari'an. Soalnya enggak pertama. Ya. Fi'lan mudhari. Sebutkan fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari dari apa? Qa'ada. Qa'ada kan ini fi'il madhi fa'ala. Nah, terus fi'il mudhari'nya apa? Yaqudu. Nah, yaqudu karena itu bahasan ya. Ini latihan cara menjawab. Latihan ketiga. Nah, latihan yang ketiga sudah diisi nggak sih, Mas? Antum di sampingnya. Dijawab nggak? Sudah. Yang belum dapat buku mungkin masih kosong ya. Tapi insya Allah Ta'ala yang belum isi buku itu ilmunya sudah nggak di buku dia, sudah lihat. Intinya paham saja. Nah, dan latihan ketiga insya Allah ya. Itu latihan, masya Allah. Apalagi guru tahsin ini kalau nggak berubah tulisannya ya, bukan berarti tulisannya bagus, enggak ya, jelek juga. Nah, sambil kita sharing nih, bagaimana sih supaya tulisan bagus gitu. Nah, stabil nanti potongnya, cara potongnya yang pensil hotnya nih. Potong miring, nggak tahu berapa derajat Celcius, pokoknya kelihatan tebal gitu. Dan memang beda tulisannya. Siapa yang jelek tulisannya di sini? Nggak ada yang ngaku kan? Nah. Jadi kalau antum pakai spidol yang tidak dipotong gini dengan dipotong beda hasilnya. Antum nulis nih pakai ujungnya gini jelek, apalagi udah memang jelek ya tulisannya ya. Ditulis Arab jelek juga. Ya, ini kabar gembira bagi tulisan Indonesianya jelek, antum pakai tulis hot gini, benar. Biar nggak ngayung-ngayung aja misalkan yang sulit. Kalau pasang benar-benar ya agak beda gitu, gimana gitu. Kalau pakai ujungnya beda kan? Satunya kan kayak cacing apa ya? Iya, cacing. Satunya beda gitu loh. Nah, oleh karenanya ini sebuah sharing bagi para penuntut ilmu. Nah, kok pensil pulpen berbeda karena pensil juga itu namanya pensil hot. Kalau pensil itu kan enggak. Kalau mau tanya pensil itu yang tebal tuh gepeng tuh. Nah, itu antum potong gini nih kalau untuk melihat tulis hijaya tuh dipotong gini. Tapi ada tutorialnya. Antum ketika di YouTube pensil hot gitu. Hot bukan hot ya. Hot nanti bahaya nanti yang keluar. Hot ya. Hot tulisannya pensil hot. Cara merajutnya. Nah, dan ini yang dipakai kaligrafi itu yang masing-masing itu. Sebenarnya nggak tanpa kaidah, yang penting dia punya seni. Pasang tangannya gini.
Ya memang bagus kalau begini kan. Dan itu real. Yang tadi antum lihat tadi kan real kan? Bukan dibuat-buat, memang begitu, memang jelek memang tulisannya. Baik. Kelas? Yang keempat, latihan keempat bagaimana? Menjelaskan wazan. Nah, sini dah. Keempat ini, latihan keempat. Ini contohnya ya, udhkur fi'il mudhari dari ada. Kalau dijawab jadi ya dulu karena ikut wazan ya. Sekarang argumentasi ilmu antum akan mempertanggungjawabkan latihan keempat ini, menjelaskan wazan, jelaskan wazan dengan perintah bayyin tasrif namanya. Nah, yang keempat ini bayyin tasrif. Dan latihan ketiga, sekarang latihan keempat. Kalau yang keempat ini dia menyebutkannya bayyin tasrif. Jelaskan, ini artinya jelaskan bayyin atas. Maksud bayyin tasrif di sini wazannya, wazan yang diminta. Nah, Anda contohkan dalam misalkan nasirun, ada wazan nasirun. Nah, jelaskan ini bentuk kata apa, namanya apa, ikut wazan apa. Misalkan kalau kita jawab nasirun adalah isim fa'il, ismul fa'il. Nah, semua ini cuma ditulis juga bagaimana cara menulis bahasa Arabnya isim fa'il, ada juga dituangkan dalam buku. Cara menulis fi'il madhi, mudhari, masdar semuanya ada berbahasa Arab semua. Li'annahu ala wazni. Nah, ini penjelasannya menggunakan kalimat li'annahu ala wazni, ala wazni, karena ikut wazan. Ini simpan karena ikut wazan dalam tanda petik nih kalau malik nabi fa'il. Nah, dia ini isim fa'il karena ikut wazan fa'il. Makanya dia disebut nasir. Ini adalah kalau dibaca diartikan nasir, kata nasir ini maksudnya penjelasannya adalah isim fa'il karena dia ikut wazan fa'il. Pola kata fa'il. Setiap pola kata bentuk fa'il adalah isim fa'il. Itu namanya jelaskan. Nah ini kemampuan dalam buku ini yang kita dapatkan bukan hanya bisa menghafalkan, menerjemahkan, menulis, bisa jelasin juga ini kok bisa isim fa'il. Apalagi ini, Nana coba lihat ya. Dalam surah apa ini? Hamim. Pernah dengar kata hamiyah kan? Apa pada surah? Narun hamiyah. Pertanyaannya coba lihat hamiyah. Ini nama wazannya apa? Ikut wazan apa? Nah, karena tuh sudah belajar mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang ini hamiyah, mudzakkar, mudzakkar. Ikut wazan apa? Bentuk yang mana? Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ikut yang mana? Yang dekat. Ikut bentuk fa. Ikutin wazannya fa'il kan? Ya enggak? Terus tamar butuhnya apa? Itu isim muannas. Bisa ada, bisa enggak? Enggak. Oh, berarti dia huruf tambahan. Ya. Nah, fa'il kan? Fa'il hamiyah. Asalnya itu hami. Ikut wazan fa'il kan? Baik sekali dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala dilatihkan nanti mencari wazan dalam Al-Quran dan hadis. Selain antum hafalkan, karena memang pendekatan buku ini 3 juz terakhir. Ya, 3 juz terakhir ini banyak contoh dalam Al-Quran untuk mendekatkan mencari wazan dalam Al-Quran. Oh, ini simpan nih, ini simaful, oh ini tambahannya nih, ini huruf tambahannya sebenarnya diikut wazan ini. Nanti akan ada InsyaAllah ta'ala dijelaskan di latihan yang ke-6. Karena kita kan latihan saja di malam itu. Pada kalau masuk ke bab kedua, kita sebutkan teori lagi perbedaan bab 2 dan bab yang pertama. Nah, secara umum latihannya sama semua. Nah, baik, latihan 4 dipahami. Dan ini tadi gambaran, enggak ada masalah, ini aja skip lagi enggak apa-apa. Di sini kita akan ketemu nanti. Nah, latihan keempat bisa kira-kira menjawabnya. Di situ ada berapa soal? 5 kan? 5 ya. Jadi jelaskan cara di annahu ala wasni artinya
Karena ikut wazan, ikutkan saja bentuk kata ini, ikut wazan apa? Nama wazan, alasannya. Baik, yang kelima, menerjemahkan wazan. Menerjemahkan wazan ini dalam kotak yang kecil banget ya. Nggak tahu ya kalau besar apakah ini akan memberatkan antum ya. Sekaligus nanti kan ada edisi revisinya. Misalkan kalau yang kecil kita pakai F4 dan asalnya itu pengen dicetak jadi buku asalnya. Tapi kalau dia dicetak jadi buku kecil lagi, maka akan semakin kecil kotak ini. Ya, oleh karenanya Anda pasnya kayak bentuk itu aja. Itu sudah minimalis banget lah bentuknya. Nah, makanya datanya kecil. Kalau pakai pensil itu diruncingin lagi lah. Baca bismillah. Nah, ya tulisannya mantap. Menerjemahkan wazan yang kita sebutkan tadi 3 istilah itu arti wazan dan telah kita sebutkan bagaimana cara menerjemahkan fiil madhi. Nah, sekarang kita contohkan ya. Nasoro ya. Nasoro artinya apa? Menolong. Nah, sekarang kalau menerjemahkannya, menerjemahkan dari menolong. Nah, sekarang dirubah menjadi kata menolong ini dirubah menjadi sampai isim alat. Bagaimana cara menerjemahkannya? Karena di buku kalian itu kan ada 5 sudah tasrifkan ya. Sudah bisa merubah dari nasoro sampai min sorun kan? Ada di buku kan nasoro yang suruh nasoro sampai min sorun. Nah, sekarang yang di latihan kelima ini, level yang kelimanya, antum diajak untuk coba kita terjemahkan kata ini. Nasoro itu apa? Yang suruh itu apa? Nasron itu bagaimana cara menerjemahkannya? Dengan mencantumkan 5 jenis kata yang telah antum tasrif. Apa yang pertama kemarin? Selain nasoro apa yang pertama? Nah, tolaba. Nanti antum nih bagaimana cara ini di rumah aja enggak? Kalau antum bisa di sini, tolaba mencari atau menuntut ya. Makanya kalau tolabul ilmi artinya apa? Lagi nyari, kita lagi nyari ilmu gitu. Tolabul ilmi, tolaban dari kata tolaban, pencarian ilmu. Kita mencari karena kita belum dapat gitu maksudnya. Nah, supaya ketika istilah-istilah agama kita dapat dengan belajar sorof ini, mantap dia, dapat benar itu maknanya dapat. Inilah ilmu bahasa. Kalau hanya percakapan itu mudah mau percakapan itu, hafalin kosakatanya, kalimatnya, cari orang Arab atau cari ustaz, ajak ngomong terus aja, insya Allah lancar. Karena 5 huruf ini doang nih, M-A-L-E-S, males. Itu yang susah. Nah, tolaba selain apa lagi? Hadoro. Ana mau lihat bagaimana antum cara menerjemahkannya. Yang jelas teori singkatnya yang kita sampaikan. Habis itu kharaja ya. Dakhala. Ini sudah diartikan semua kan? Belum. Kharaja. Keluar. Terakhir Nah, sekarang nih. Coba antum main bahasa. Jadi cara menerjemahkan yang kita cantumkan di buku itu memang tidak permanen. Dikatakan 100% itu yang jelas tidak akan lepas dari maknanya. Oleh karenanya kalau ganjil begini maknanya gitu, ya maka jangan pakai kata dasarnya. Misalkan mencari, ya ini kan mencari atau menuntut, mencari atau menuntut. Makanya ada yang penuntut ilmu kan, bahasa lainnya itu dia menuntut, ya memang haknya itu ilmu itu, kewajiban dia dan ingin menuntut haknya. Makanya antum datang menuntut ilmu itu antum nuntut ke anak gitu, kasihkan anak ilmu. Kan dititip sama Allah sama antum, nah, itu maknanya tuh. Allah kan titipkan ke antum ustaz ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dikasih ilmu. Saya mau ilmu itu. Itu namanya menuntut ilmu. Baik, mencari atau menuntut. Hadoro artinya hadir. Dakhala masuk. Nah, kalau masdarnya jangan bilang pemasukan. Nah, apalagi kemasukan. Nah, kalau memang agak ganjil, antum terjemahkan saja sesuai dengan kaidah yang kita kasihkan. Namun realitanya bagaimana cara menerjemahkannya, terkadang kata abstrak khususnya. Langsung kata masuk saja. Dukhulul fasli, misalkan dukhulul fasli al-an, dukhulul fasli. Waktu dukhulul fasli, waktu masuk kelas. Bisa kata dakhlan, itu dakhlan itu bisa terkadang kalau ganjil banget, antum pakai kata dasarnya saja. Nah, kharaja ini baru dasar ini keluar, yang lainnya pengeluaran. Kata keluar aja. Al-khuruj 'ala ulil amri haram. Memberontak atau keluar kepada pemerintah itu haram. Nah, keluar. Jadi bukan
kan pengeluaran, itu khorjan itu pengeluaran kepada pemerintah. Ya boleh aja. Pajak misalkan, bayar pajak ya. Kalau nggak bayar pajak kan tadi kan itu sajadah adalah sujud. Nah, sujud. Kalau sujud masdarnya kata asal terjemahkan apa? Bersujudan atau sujudan? Nah, enggak juga, bilang aja sujud. Nah, jangan terlalu kaku dalam bahasa. Insyaallah taala kalau sudah selesai dalam tasrifannya keberapa, anak akan ngajak antum bagaimana cara menerjemahkannya. Permainannya lebih ringkas, lebih enak lah, cara yang lebih enak dalam bahasa kita. Allah bisa. Ini latihannya kelima, mudah kan? Kalau nggak bisa sekarang, ya nanti yang kelima. Keenam. Sekarang anak pengen yang keenam ini di rumah saja nih. Yang kelima, oleh-oleh di rumah sambil iseng ya, niatkan. Yang keenam ini anak pengen keenam mencari wawasan dalam Al-Quran. Coba yang pertama apa sih? Kita jawab bersama. Mencari wawasan dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Pada surah antum bisa ya. Coba antum di berapa sekarang? Kita langsung teks Arabik ada di depan antum. Apa pada surah? Nah, oleh karenanya dilihat bahwa mushaf Al-Quran karena antum baca mukaddimahnya buku ini dengan pendekatan 3 juz terhadap hafalan kayak juz amma itu ada di. Nah, misalkan latihan yang ke-6. Ibhas al-kalimah 'alal wasni isim fa'il. Ibhas artinya carilah. Ibhas carilah kata al-kalimah, kata kalimatun. Carilah kata ibhas kalimatan itu sebenarnya 'alal wasni isim fa'il fi suratil kafirun. Carilah kata yang ikut wazan pada isim fa'il pada surah Al-Kafirun. Antum lihat Al-Quran, kemudian antum cari. Anak contohkan saja nih. Antum contohkan supaya antum tahu mana huruf tambah dan tidak. Misalkan dalam ayat pertama, qul ya, atau surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ya dia. Suratu Al-Kafiruna. Nah, berarti kan suratul Kafiruna. Pertanyaannya, ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Apa ciri muannasnya? Nah, al-kafirun mudzakkar atau muannas? Ya, pokoknya kalau nggak ada ciri muannasnya, bilang aja mudzakkar langsung. Kecuali yang bulat tadi. Ya. Baik, al-kafirun coba lihat dari nama surahnya saja, ini disebut isim fa'il. Dia al-kafirun, kata al-kafirun ini adalah isim fa'il dengan alasan ada huruf tambahannya. Antum harus kenali mana huruf tambahan. Yang pertama alif lam. Nah, kita pretelin satu persatu. Kemudian waw dengan nun. Nah, setelah itu kita tarik dia keluar. Kita tarik ke bawah. Sisa apa? Kafir. Nah, kan kafiru ya. Kalau sudah dibuang alif lamnya jadi kafirun. Nah, coba lihat kata kafirun itu ikut wazan apa? Fa'il. Nah, dapat satu kan? Nah, ini yang disebut isim fa'il. Udah? Bisa? Kira-kira ini bisa ditinggal tuh? Tapi sekarang silakan mungkin sekitar 10 menit. Antum cari di dalam Al-Quran ini, tinggal buka aja surahnya. Ada mushaf Al-Quran, enggak ada pakai HP antum. Kemudian soal yang kedua, cari semampu antum saja, semampu antum. Pada ayat pertama kalau nggak ada langsung skip, ayat kedua, ayat ketiga. Nah, dicari dari rekan-rekan. Oh, ini yang ikut wazan fa'il. Jadi ikut wazan fa'il. Yang kedua, ibhasil kalimah ala wasni isim maf'ul. Yang ikut wazan maf'ul pada surah Al-Fil. Insyaallah ini hanya ada satu. Antum cek saja nanti dari surah Al-Fil ikut wazan isim maf'ul yang maf'ul dalam surah Al-Fil. Yang ketiga, ibhasil kalimah ala wasni masdar surah An-Nazi'at. Yang antum tanyakan siapa? Yang antum tanyakan surah An-Nazi'at itu carilah yang masdar. Masdar mudah banget kan, yang fa'lan itu. Wan nazi'ati gharqan. Ya. Carilah masdar. Wan nazi'ati gharqan. Contohnya, gharqan ini kan fa ikut wazan apa? Gharqan. Fa'lan. Fa'lan itu masdar atau apa?
Ya, masdar. Ini dapat satu. Insyaallah di surah An-Nazi'at. Supaya itu langsung tahu, oh itu masdar. Ini bentuknya nih masdar. Ini isim, bentuknya masdar. Dia isim mudzakkar, isim sahih. Itu ilmunya berapa kali lipat itu ke dalam gitu. Nah, Mas. Itu soal yang ketiga. Yang keempat, ibhasil kalimat. Ini langsung masuk ke dalam hadisnya. Ini silakan antum jawab, coba. Ibhasil kalimat ala wasni isim makan. Langsung isim makan, langsung cek kembali bentuk mana yang mana bentuk isim makan itu pada hadis berikut ini. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat Bukhari. Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidak seperti dusta kepada orang lain. Jadi dusta dengan nabi itu atas nama nabi itu tidak seperti bohongnya, besarnya kebohongannya kepada orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dalam keadaan sengaja falyatabawwa maka ada minan nar, maka hendaklah dia menempati di dalam neraka. Nah, cari mana isim makannya. Cari dari kata itu mana isim makan. Insyaallah taala. Tapi lihat dulu bahasanya bagaimana isim makan itu. Langsung flashback, isim makan yang mana sih? Nah, yang mana? Bentuknya apa isim makan? Maf'alun. Yang mana yang maf'alun berarti gitu. Cari maf'alun yang mana. Ingat ya ikhwan. Huruf tambahan. Kalau dalam bahasa Indonesianya imbuhan-imbuhan itu kalau bahasa kita. Ini huruf tambahan, ini huruf tambahan. Apa? Maka ada. Jadi jangan lihat harokat akhirnya ya. Jangan terkecoh di sininya nih. Kalau tadi kan kafir. Jangan terkecoh di belakang huruf belakangnya. Pokoknya bentuknya kafir gitu. Maka ada kan di situ itu semuanya kamakadun. Kenapa kamakadun? Itu pembahasan nahwu nantinya. Nah, pembahasan nahwu insyaallah. Mudah kan ya di situ kan ya. Kemudian begitu halnya dengan ini paling mudah juga nih latihan yang kelima yang terakhir. Pada latihan keenam mencari wazan dalam Al-Quran dan hadisnya. Al-Quran tadi itu soalnya kita cantumkan hanya 3, kemudian 2 ini hadis. Begitupun dengan di bab kedua juga nantinya akan mencari ini, mendekatkan kepada antum kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran jadi sahabat, mencari dan memaknai dan hadis. Kemudian dalam hadis juga ibhasil kalimah ala wasni fi'il mudhari. Carilah kata yang ikut wazan fi'il mudhari. Misalkan yaqulu Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Ini riwayat yang lain anak cantumkan. Selama ini kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Namun anak sebutkan riwayat yang lain. Ya, cari fi'il mudhari'nya. Ada yang mau ditanyakan? Antum lingkarin saja. Kalau di buku ini antum lingkar ini fi'il mudhari'. Antum lingkari kalau antum ketemu fi'il mudhari' sambil mencari bentuk-bentuk kata yang lain. Misalkan cari fi'il madinya. Cari fi'il madi dalam hadis man salaka tariqan. Man antum tahu ini salaka fi'il madi kan? Iya. Nah, karena ikut wazan kemudian man salaka tariqan di situ isim bil apa huruf? Isim. Ditinjau dari jenisnya. Mereka. Nah, situ langsung antum cari. Nah, kelas ada yang mau ditanyakan kan? Latihan 1 sampai 6. Diapain sih buku ini? Inilah maksudnya, teori singkat. Yang penting tadi ini 4 istilah ini antum diulang terus, jangan sampai lupa dan tidak paham gitu. Jangan sampai enggak paham 4 istilah ini. Wazan, nama wazan, arti wazan, makna wazan. Insyaallah taala dimudahkan antum. Karena ke depan pertemuan kedua Anda hanya bahas perbedaan bab 1 bab 2, kemudian latihan untuk sorofnya. Latihan terus dalam menulis. Insyaallah taala ke depannya lebih bagus tulisannya dan 6 kemampuan keahlian ini antum akan dapatkan sendiri. Ya wallahu a'lam bishawab, mungkin yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Coba cari di sini di atas. Cari fi'il madi. Mana fi'il madi di atas? Wadduha, cari fi'il madi. Wadduha wal laili idza misalnya jika fa'ala sebenarnya karena kalau kita tahu ini 3 huruf kan? Ya. Saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lan qala
Nah, fil madi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita carinya. Nah, sekarang cari lagi. Carilah isim fa'il pada surat Duha. Yang ke depan saya mau cari isim fa'il satu saja. Cari bentuk isim fa'il pada surah Ad-Duha. Antum lingkarin. Ya. Ada kan? Ya. Maju. Nah, sekarang nih antum coba maju depan dilingkari satu saja karena soalnya ada dua nih. Siapa yang mau? Lagi dicari, lagi mencari. Hah? Isim fa'il. Nah, cari isim fa'il. Kamu enggak? Yang isim fa'il yang mana gitu? Cari dulu. Nah, coba cari. Isim fa'il. Nah, ini Abu Yas mau Iban? Oh, kayaknya penasaran banget ya. Masa gak ketemu? Hah? Ikut isim fa'il. Satu aja dia. Dia maju. Antum lingkarin. Ma yang isim fa'il yang mana? Sa'il, benar kan? Ya, susah carinya. As-sa'il karena asalnya apa? Ikut bahasa fa'il kan? Iya. Fa'il. Nah, ini disebut isim fa'il. Sa'ilnya ini alif lam tambahan aja. Jangan fokus diharapkan gitu. Kalau untuk fokus fa'ilun harus gitu. Ada dalam surah Al-Kafirun tadi. Apa itu? Dalam ayat keberapa? Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun. Nah, itu baru abidun, itu pas banget tuh. Abidun ma abattum. Cek aja di ayat yang ketiganya. Wala ana abidun ma abattum fa'ilun. Itu pas banget tuh harokatnya. Kebetulan aja pas gitu. Nah, yang lain enggak? Nah, kemudian ada lagi enggak? Yang apa lagi? Ilan. Sama juga kan? Aduh harokatnya kok nggak mesti gitu. Fa'ilan. Kayak berarti asalnya ini sa'ilan, sa'ilun atau sa'ilin. Harokat mah nggak ada masalah. Itu ranahnya ilmu nahwu nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di telaga ukhuwah. Kita jalin ukhuwah yang erat insyaallah. Nah, jadi penasaran kan? Nggak apa-apa tuh kalau nggak dilatihan itu tuh ketinggalan, kita tinggal aja. Bab kedua masih ada, bab 3, 4, apalagi yang termasuk di tahap yang kedua, jenis tasrif yang kedua itu lebih mantap lagi. Insyaallah. Baik, kelas mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ini sebenarnya juga isim fa'il. Nah, namun ilmunya ke depan ini isim fa'il. Nah, dolan asalnya dolilun. Dolilun, tapi kok dolan? Nah, itu pembahasan fi'il di nahwu di bab yang pertama. Fi'il ditinjau dari bangunan akhir. Insyaallah. Kita lalui dulu 8 bab dulu. Isimnya kemudian fi'ilnya. Nah, kelas ada pertanyaan terakhir tadi? Ketika belajar yang begini antum ke gambar latihannya arah ilmunya kemana? Insyaallah taala faedahnya akan banyak. Apalagi yang nyusun latihannya, yang nyusun semua latihannya adalah anak pribadi yang nyusun. Betul-betul mengecek dalam Al-Quran, dalam hadis yang memudahkan antum mengenal langsung, praktek langsung. Kalau di pondok dulu nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Langsung dikasihkan baca kitab itu sudah sesorok. Pokoknya habis aja teori, paham nggak paham itu mah urusan Allah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ini di sana, kita cari kakak kelas untuk belajar itu Allah Akbar, sibuk semua, sibuk ya Allah, soal lagi ya bedanya itulah orang semanis di situ akan diuji keimanan. Apakah mundur atau tetap maju? Sama ya antum rasakan. 2 tahun belajar dengan bukuan sama-sama belajar lagi masih ada. Tahun 2008 masih ada kan bukunya. Ini pusaka ya. Bisa diteramatkan. Belajar sama. Ini bakal terus ketambah ke sana, tidur ikut juga kan. Nggak ada bekas ilernya doang kan. Sampulnya zaman dulu. Allah akan bisawab. Mungkin ini bisa sampaikan semoga manfaat untuk antum semua ya, dan keberkahannya tetap Allah berikan kepada kita. Dan penulisan semua ini memang supaya bermanfaat bagi teman-teman semua dalam pembelajaran dimanapun selama anak ada di sekitar antum, atau kedepannya antum mengajarkan, atau antum revisi, atau buat sendiri, buat itu juga buku itu, atau berikan syarah penjelasan sendiri bagi antum. Yang jelas yang kami yang menyusun buku ini untuk
umat Nabi Muhammad SAW supaya dekat dengan bahasa Islam sendiri, bahasa kita. Sucinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.